Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian dan seluruh sahabat muslim dimanapun Anda berada. Semoga kita semua tergolong orang yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari sifat tercela, yaitu serakah pada diri hati kita. Serta Allah juga senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Pada kesempatan di video kali ini kita akan berjumpa lagi pada materi pembelajaran lanjutan Aqidah Akhlak kelas 5 dengan materi sifat tercela serakah. Sahabat muslim, untuk lebih jelasnya marilah kita simak penjelasan pada kesempatan kali ini. Jadi, sifat serakah. Sifat serakah yaitu merupakan sifat yang ada pada diri manusia. Sifat serakah memiliki pengertian yaitu sifat selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. Juga bisa diartikan selalu merasa tidak cukup dengan apa yang kita dapatkan. Mengapa serakah tergolong akhlak tercela yang harus dihindari? Sifat serakah merasa tidak pernah cukup, tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang yang ada dalam pikirannya, ingin menguasai segala sesuatu secara berlebihan. Orang Islam dilarang memiliki sifat serakah karena itu termasuk penyakit hati. Sahabat muslim, jadi sifat serakah itu merupakan sifat sifat yang masuk ke dalam hati seseorang bagaikan orang itu kemasukan setan, yaitu lupa atas segala-galanya, yaitu sikap ingin menang sendiri. Orang yang serakah selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli dengan cara yang ditempuh itu benar atau tidak menurut syariat Islam atau tidak. Orang serakah tidak berpikir apa yang dia lakukan dengan mengorbankan orang lain, ataupun yang penting tujuannya itu bisa tercapai sesuai dengan keinginannya terpenuhi. Orang yang serakah itu bagaikan kemasukan setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dua serigala lapar yang dilepas di tengah kerumunan kambing lebih sedikit membuat kerusakan apabila dibandingkan dengan sifat serakah manusia. Terdapat harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya dalam hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1-4 juga dijelaskan, kecelakanlah bagi setiap orang yang pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hukumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika anak Adam itu diberikan satu lembah emas, dia akan mencari yang kedua, dan jika dia diberikan yang kedua, niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga, dan tidak ada yang menutup mulut anak Adam melainkan tanah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat siapa saja yang bertaubat. Demikianlah dari beberapa hadis yang menjelaskan bahwa orang yang serakah itu benar-benar orang yang lupa akan dirinya dan terus ingin mencari segala sesuatu, baik harta, benda, atau jabatan yang dia inginkan. Dengan cara apapun itu bisa dia lakukan. Selanjutnya, sahabat muslim, kita
lihat ciri-ciri orang yang serakah itu. Jadi yang pertama yaitu orang yang serakah itu menginginkan kekayaannya dalam jumlah yang berlebihan. Selanjutnya, orang yang serakah itu tidak pernah merasa cukup. Orang yang serakah itu juga merasa dirinya rakus terhadap harta, lebih mementingkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umum. Dalam hadis ini tadi sudah disebutkan bahwa tentang Rasulullah bersabda, yaitu ketika tadi ada dua serigala yang lapar, yang dilepaskan di tengah kerumunan kambing lebih sedikit membuat kerusakan apabila dibandingkan dengan sifat manusia yang terhadap harta dan kedudukan yang merasa sangat kurang dan sangat merusak agamanya. Jadi manusia itu dalam kehidupannya itu hampir di setiap manusia itu apabila sudah mengenai tentang harta atau uang itu merasa dirinya itu tidak pernah cukup. Misalkan ada seseorang yang pertama gajinya 500.000, dia berkeinginan untuk mendapatkan gaji lagi yang lebih dari 500.000, padahal dengan 500.000 itu dia sudah merasa cukup. Tetapi di dalam hatinya itu selalu berpikir untuk kapan gajinya itu bisa sampai 1 juta. Terus yang mengikuti lagi yaitu ketika uang sudah dilihat di depan mata, itu yang ada itu angan-angannya itu melambung, sehingga keinginan-keinginan yang dia harapkan itu menjadi berbeda. Kalau yang tadinya gaji 500.000 cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan yang lain-lain, tapi ketika sudah 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai 5 juta, kebutuhan itu selalu mengikuti diri orang tersebut sesuai dengan dengan pendapatan atau gaji atau uang yang didapatnya. Sampai mungkin bahkan kalau gajinya itu 100 juta pun masih merasa kurang, ya. 1 juta pun masih merasa kurang karena belanjanya itu terus bertambah. Yang tadinya punya motor kepingin punya mobil, kalau yang tadinya punya mobil yang jelek terus kepingin mobil yang bagus, terus sampai tidak ada cukupnya. Dan di dalam hadis tadi disebutkan bahwa orang itu akan merasa cukup atau akan berhenti manakala orang itu sudah meninggal. Apabila orang sudah meninggal, berarti orang tersebut itu sudah berhenti dari apa yang dia angan-angankan dalam kehidupannya. Selanjutnya, setiap perbuatan, yaitu setiap perbuatan manusia itu mempunyai dampak atau akibat baik ataupun buruk, maupun terhadap dirinya ataupun orang lain. Artinya jika amal baik akan mendapatkan baik, sebaliknya jika tidak baik, amalnya akan berakibat tidak baik juga. Bahaya sifat serakah diantaranya yaitu 1 atau A, jauh dari kasih sayang Allah. B, hatinya selalu resah bisa. C, dijauhi oleh orang lain. D, menjadi teman setan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Itu orang yang serakah itu seperti orang yang kemasukan setan. Terus selanjutnya yang D, tidak mendapat ketentraman hati. Yang F, melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang G, merusak kerukunan dan kedamaian. Yang H, yaitu mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim, selanjutnya secara umum manusia itu berharap mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat serta mendamaikan ketentraman hati. Untuk itu manusia harus menghindarkan diri dari penyakit hati termasuk serakah. Adapun cara menghindari sifat serakah ini diantaranya yaitu A, mensyukuri segala rezeki kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. B, membiasakan bersifat qanaah, jadi merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang C, berusaha hidup dengan sederhana. Apa yang tadi saya sebutkan bahwa manusia itu tidak akan pernah cukup manakala hasilnya misalkan gaji 500 berubah jadi 1 juta, 2 juta, itu tidak akan pernah cukup. Karena seiring dengan angan-angan dan kebutuhan manusia
yang akan selalu berkembang lebih banyak lagi. Selanjutnya, cara menjauhi sifat iri dan dengki yaitu yang D, yaitu menjauhi sifat iri dan dengki. Yang E, mengingat azab Allah. Yang F, menyadari bahwa harta yang ada merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta yang kita dapat itu itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu saat harta itu pasti akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harta itu juga akan dipertanggungjawabkan, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Terus yang G, menyadari bahwa rezeki makhluk hidup telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezeki setiap orang itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari semenjak dia kerja sampai umur misalkan umur 30 sampai 40 itu rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga orang yang berbeda-beda, itu ada orang kaya, ada orang miskin, itu juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaknya kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak boleh merasa bahwa Allah itu tidak adil dengan kita misalkan diberikan tidak kaya dan teman kita itu kaya, kita diberikan kondisi keuangan yang pas-pasan, tapi teman kita pas-pasan. Yang penting yaitu bahwa kita termasuk bisa terhindar dari sifat serakah. Selanjutnya yaitu hikmah menghindari sifat serakah. Agama Islam sendiri yaitu agama yang paling sempurna dan telah mengatur dan menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya untuk menyelenggarakan semua urusan dalam hidup mereka untuk kemaslahatan dan kebaikan mereka dalam urusan dunia maupun akhirat. Tentunya sobat muslim, semua itu banyak hikmah yang terkandung dalam menghindari sifat serakah, diantaranya yaitu selalu mensyukuri nikmat Allah dalam kondisi apapun, mendapat ketentraman hati, dapat menerapkan sifat ikhlas, rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas tadi yaitu menerima apapun yang Allah sudah takdirkan kepada kita, terutama berkaitan dengan urusan rezeki atau urusan dunia. Selanjutnya yaitu hidup sederhana, hemat atau qanaah, atau juga zuhud, tidak terlalu cinta terhadap dunia. Nah, ini memandang bahwa dunia ini hanya sementara dan dunia ini merupakan lantaran atau untuk kita menuju ke akhirat, yaitu surganya Allah. Yang selanjutnya yaitu menerapkan sifat pemurah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya menyadari bahwa harta kekayaan hanyalah sarana menuju alam yang hakiki, yaitu alam akhirat. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa harta itu kita posisikan bahwa harta yang kita miliki adalah sebagai sarana untuk menuju akhirat atau penunjang saja menuju akhirat. Yang selanjutnya yaitu jauh dari sifat iri dan dengki jika melihat orang lain itu mendapat nikmat. Itu tadi sudah saya sebutkan bahwa ketika ada orang yang lain atau teman kita atau saudara kita atau teman dekat kita itu kaya dengan misalkan punya mobil, punya uang banyak, rumahnya bagus, dan kita sendiri termasuk orang yang biasa-biasa saja. Kita sebelumnya kita itu biasa-biasa, tapi kita harus mengingat kembali bahwa Allah memberikan rezeki kepada setiap hambanya itu dengan berbeda-beda sesuai dengan apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Makanya itu dari yang ini kita harus jauh dari sifat iri atau dengki melihat orang lain mendapatkan nikmat. Sahabat muslim, jadi apa yang dimaksud
sifat serakah itu tadi dalam beberapa hadis tadi sudah disebutkan bahwa serigala itu berbeda. Bahkan serigala bila dibandingkan dengan manusia itu lebih kejam dari manusia, karena manusia itu bisa memakan apa saja. Kalau serigala itu di kandang kambing hanya memakan kambing kalau sudah kenyang diam. Kalau manusia itu sangat serakah sekali. Kalau sudah mendapatkan sesuatu ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi. Sahabat muslim, selanjutnya yaitu kalau manusia itu dengan harta, gelar, pangkat, dan jabatan menyebabkan mereka jauh dari agama, mereka berusaha untuk mendapatkan yang mereka inginkan, yaitu harta, pangkat, jabatan dengan cara apapun. Bisa-bisa mereka jadi orang yang dolim, jadi orang yang serakah, tidak memikirkan orang lain demi mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu harta yang dia inginkan. Yang penting semua tujuannya bisa terkabul. Inilah yang disebut nafsu keserakahan yang timbul dalam diri hati manusia. Makanya yang namanya nafsu duniawi, manusia terkadang lupa segala-galanya demi mendapatkannya. Dalam surat Yusuf ayat 53, dan aku tidak membebaskan dirimu dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu sesuatu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sahabat muslim, yang menjadi sumber utama keserakahan ini adalah apa sahabat muslim? Yaitu nafsu. Nafsulah yang menjadi akar permasalahan dari serakah ini. Dengan nafsu ini semua bisa tertutup dari mendapatkan rahmat Allah. Yang ada itu adalah sifat jahat yang mendorong oleh setan. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya ketika umur kita sudah banyak, harta kita sudah banyak dan cukup, apalagi yang akan kita dapatkan selain surganya Allah. Jadi kita tidak boleh memikirkan harta terus atau keduniawian terus, atau sering orang bilang yaitu orang yang hubud dunia atau terlalu cinta terhadap dunia. Namun beda ketika seorang itu di hatinya sudah ada nafsu serakah yang ada di dunia. Bahkan umur sudah tua pun dan hampir mati pun itu yang seharusnya itu orang itu banyak bertobat atau melupakan duniawi, tetapi orang itu justru tambah dalam mencari yang namanya keduniawian. Masya Allah, orang tersebut yaitu hatinya sudah tertutup oleh yang namanya nafsu serakah, karena selalu panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan ini termasuk orang yang terkena penyakit kronis bagi umat Islam. Dia bukannya makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lupa dirinya. Harta dan kekayaannya semuanya bahwa itu adalah merupakan milik Allah. Orang itu yaitu hubud dunia, mereka itu bagaikan pemasukan setan dari pintu yang belakang. Mereka tidak pernah berpikir tentang halal haram, yang penting bisa mendapatkan harta, bisa membuat dia senang. Dengan cara apapun mereka akan dia dapatkan. Sahabat muslim, dalam surat Al-Humasyah tadi juga sudah disebutkan bahwa yang celakalah bagi orang yang pengumpat dan pencela. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua yaitu mengumpulkan harta dan mengulang dan menghitung-hitungnya.
dia, ayat yang ketiga, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Ayat yang keempat, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Apa itu neraka hutama? Yaitu api yang menyala-nyala. Selanjutnya ayat ke-6, yaitu azab Allah yang dinyalakan. Ayat yang ke-7 yaitu yang membakar sampai ke hati. Ayat ke-8 yaitu sungguh api itu ditutup rapat diri mereka. Ayat yang ke-9 yaitu sedangkan mereka itu diikat di tiang-tiang yang panjang. Demikian gambaran bagi orang-orang yang mempunyai sifat-sifat serakah. Mudah-mudahan pada video kali ini apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kita berjumpa lagi ke episode video yang selanjutnya. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.